membawakan podcast mengenai berita yang sangat-sangat sensitif dan sempat viral ya dulu itu kita mau ambil kasus dari kematian Aksaina mahasiswa dari UI bersama saya Sylvie Pratiwi dengan NIM 098, saya Natasha Amelia dengan NIM 075, saya Debbie Ari Juliana Putri NIM 077, saya Milona Firdinandani NIM 064. Pemirsa, polisi telah memastikan dan masih berupaya keras untuk mengungkap misteri tewasnya Aksaina Ahad Dori, mahasiswa Universitas Indonesia yang jasadnya ditemukan pada tahun 2015 silam. Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menggelar audiensi dengan pihak UI dan keluarga korban. Ada beberapa poin yang disampaikan dalam pertemuan itu. Pertama, kejadian ini sudah memakan waktu kurang lebih 9 tahun. Dan dalam proses penyelidikan awal tidak sempurna, kemudian menyebabkan kasus ini masih belum terungkap. Meski begitu, Polres Metro Depok akan kembali memanggil sejumlah saksi sebelumnya yang telah diperiksa. Sejauh ini, kepolisian telah memeriksa sebanyak 38 saksi. Aksaina Ahad Dori ditemukan tewas di Danau Kenanga, Kampus UI Kota Depok, Jawa Barat, yakni pada Kamis 26 Maret 2015 silam. Nah oke, dari kasus Aksaina mahasiswa UI ini benar-benar mengunggah banyak hati dan pikiran banget gak sih ya? Soalnya dulu juga sempet kayak viral di media sosial, di banyak-banyak berita itu banyak yang mengangkat kasus ini, tapi sampai sekarang masih belum jelas menemukan titik gimana. terangnya Ya benar-benar. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa jelasin atau mungkin tahu nih gimana sih latar belakangnya dulu tuh kasusnya. iya benar, kronologinya. Jadi gini Sylvie, kayak aku pernah baca nih di internet kayak kasus-kasusnya dari Aksaina ini. Dulu itu pertama kali viral di tahun 2016. Jadi kejadian ini tuh udah lama banget. Itu terjadi pada hari Kamis tanggal 26 bulan Maret 2016. Ditemukan sebuah mayat yang mengambang di Danau Kalingga UI. Oh itu berarti bertepatan di danau kampus itu sendiri. Iya betul. Nah awal mulanya itu ditemukan sebuah mayat yang mengambang gitu. Ditemukan di dalamnya tuh ada tas yang isinya batu gitu loh. Jadi kayak bisa disimpulkan kalau ini tuh pembunuhan. Oh iya. Atau bisa jadi kan ada opini juga yang katanya dia tuh bunuh diri, makanya dia masukin batu buat Iya. ngeberatin badannya untuk tenggelam di danau itu gitu. Betul. Ada opini yang seperti itu juga. Tapi katanya juga ini setelah dilakukan autopsi nih, katanya polisi tuh menemukan luka di bagian tumitnya si Aksaina itu. Jadi itu kayak bikin polisi dan juga tim penyidik itu curiga bahwa Aksaina ini bukan bunuh diri, melainkan dibunuh kayak gitu. Jadi ceritanya itu kenapa bisa terungkap kalau itu Aksaina, karena 4 hari sebelum kejadian itu, sebelum penemuan mayat itu, Aksaina ini nggak ada kabar dari orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya tuh nyari. Nah kebetulan waktu kejadian itu setelah 4 hari berlalu, setelah penemuan mayat 4 hari berlalu itu, orang tuanya datang nih dari Jawa Tengah, kalau nggak salah, iya dari Jawa Tengah ke ruang autopsi dan meyakini bahwa itu adalah Aksaina karena dari bentuk hidung dan juga pakaian dan juga sepatu yang digunakan Aksaina itu sama seperti apa yang diberi sama orang tuanya gitu loh. Jadi Terakhir dipakai iya, ya. benar. Jadi kayak orang tuanya tuh yakin kalau itu si Aksaina. Terus katanya kan dia bunuh diri ya. Argumen itu diperkuat karena adanya notes kayak catatan gitu di dinding kosnya Aksaina. Jadi dia tuh kayak udah nyampein pesan gitu Oh, guys. iya. Kayak Gimana tuh? kurang tahu ya, pokok intinya itu dia bilangnya mau mengakhiri hidup. Gitu kayak dia Kayak bilang ngasih tanda-tanda iya. gitu ya. Terus tapi polisi tuh nggak semerta-merta percaya gitu loh kalau itu orang tuanya juga nggak percaya kalau misal itu surat wasiat yang tulisannya si Aksaina. Jadi dihadirkan tim forensik kalau nggak salah dari luar negeri. Tim forensik tersebut itu kayak menyelidiki bahwa tulisan tersebut itu bukan tulisan tangan Aksaina.
setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut gitu. Tapi sampai sekarang ini belum ketemu titik terang. Kenapa belum ketemu titik terang? Karena katanya si polisi ini dia bilang kalau misal kasus ini tuh terlambat gitu loh. Jadi meninggalnya kan di hari Senin nih. Iya. Terus dia kan hilang 4 hari, ditemukinnya itu Kamis. Nah, di hari-hari ini tuh si pelaku dengan cepat bisa menghilangkan bukti. Benar, jadinya kayak polisi itu nggak bisa identifikasi lebih lanjut gitu loh, karena semua bukti, semua jejak-jejak ininya itu udah nggak ada gitu guys. Aku juga sempat baca sih di beberapa internet itu katanya dia juga sempat hilang kontak ya sama pemilik kosnya juga. Iya. Terus dari banyak banget masyarakat di negara kita nih menyuarakan pendapat mereka soal kasus ini ya kan. Banyak yang prihatin juga, terus mungkin ada yang ikut kesel juga lah sih ya sama aparat-aparat yang nanganin kasus ini. Terus dari UI sendiri juga nggak mau menyuarakan nggak mau turun tangan. Iya benar. Mungkin juga demi reputasi kampus juga. Ketika 8 tahun Bertempat di Taman Lingkar Perpustakaan Kampus UI Depok, ratusan mahasiswa menggelar aksinya dengan melakukan orasi menuntut penuntasan kasus kematian Akseina. Aksi ini juga disertai dengan peletakan replika makam Akseina sebagai simbol kematian yang masih menyisakan tanya. Akseina Ahad Dori ditemukan dalam kondisi tak bernyawa mengambang di Danau Kenanga, Kampus UI Depok pada 2015 lalu. Saat ditemukan, jasad Akseina mengenakan jas ransel berisi sejumlah batu. Kuat dugaan Akseina tewas dibunuh. Nah ini kayak harus menjadi perhatian khusus juga sih buat pemerintah, apalagi terkait dengan etika administrasi publik ini sendiri. Kayak perlunya adanya transparansi dari pihak pemerintah dan juga birokrasi terkait kasus ini, karena kasus ini tuh gak hanya merugikan satu individu aja, tetapi kayak bagi seluruh mahasiswa itu menjadi menjadi sebuah ketakutan tersendiri juga, kayak terancam gitu kan, kayak ngerasa nggak aman gitu. Seharusnya dari pihak kampus pun dia harusnya turun tangan dan juga Melanjutkan tindak. melanjutkan ini sampai responsif, sampai benar-benar menemukan titik terangnya. Benar banget. Oh ya, tadi ngomong-ngomong soal etika publik nih ya, gimana sih soal kasus ini hubungannya dengan etika publik? Ada yang tahu? Ya. Etika administrasi publik mencakup prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh institusi dalam menjalankan tugasnya. Ini termasuk transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam kasus Akseina, kita melihat bahwa ada banyak pertanyaan yang sama sekali belum terjawab, bahkan sampai sekarang. Gitu. Bener. Menurut aku juga salah satu aspek penting dalam konteks ini tuh bagaimana institusi menanggapi soal kasus yang udah ada gitu kan ya. Dalam situasi yang kayak gini, komunikasi yang jelas juga transparansi yang jelas mengenai beberapa informasi dan banyaknya informasi yang mungkin dibutuhkan nanti tuh sangat penting juga kan. Terus setahu aku juga dalam kasus ini pihak Universitas Indonesia itu kurang cekatan atau kurang tanggap gitu ya. kurang memperhatikan dan peduli. Bener banget. Jadi sampai sekarang tuh di Universitas Indonesia sendiri tuh masih kayak menutup-nutupi, bener. Masih belum ada kejelasan sama sekali yang bisa diungkap di masyarakat, atau mungkin yang masih mengganjal lah di keluarganya Akseina sendiri. Benar-benar sekali Silvi, karena menurut aku nih kasus ini tuh sangat menyita perhatian masyarakat dan juga terutama mahasiswa ya, karena dampaknya itu juga kena sama psikolog. Kita sebagai mahasiswa kayak dari pihak univnya sendiri aja seperti itu kan, maksudnya masih kurang kepeduliannya ya. Jadi kayak kita sebagai mahasiswa kan merasa tidak aman ya, misalnya tidak bisa berkuliah dengan tenang, apalagi dengan kasus sebesar itu yang belum terpecahkan dan belum menemukan titik terangnya seperti itu. Jadi kayak misalkan dari kasus besar aja universitas masih bungkam, apalagi
di kasus-kasus yang kecil gitu kan ya. Dari kasus ini banyak hal yang sangat kita dapat pelajari, yaitu etika dalam pengambilan keputusan. Institusi harus selalu mengutamakan kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Jika mereka gagal dalam hal ini, maka kepercayaan publik akan terganggu. Gitu ya teman-teman. Benar sekali. Bener banget. Dari kasus ini juga kita bisa ambil banyak banget pelajaran gak sih ya? Dari yang pertama kayak pentingnya komunikasi yang jelas antar mungkin dari universitasnya sendiri, terus selalu ke masyarakat, lalu ke keluarganya Aksaina sendiri. Jadi kayak itu tuh bisa ngebangun kepercayaan masyarakat juga kan ya, kepercayaan publik. Sistem dukungan mental juga yang kuat dalam kampus tuh juga sangat penting menurut aku gitu. Mahasiswa juga perlu memiliki akses ke sumber daya yang dapat membantu mereka dalam situasi yang sulit gitu. Bener banget. Selain itu juga menurut aku masyarakat itu punya peran penting buat ngedorong etika yang lebih baik, benar. Terus kita juga perlu kritis dan juga aktif buat nuntut kejelasan ya sih, buat cari kejelasan soal Untuk akuntabilitasnya gitu ya. bener. Jika kita menurut aku kayak kalau kita diem aja ya pasti pihak univ juga diem gak sih ya, soalnya juga mereka apa tuh namanya kayak perlu juga lah buat mentingin reputasi Universitas Indonesia sendiri. Nah, dari kasus ini nih bisa menjadikan sebuah refleksi gitu untuk diri sendiri dan juga untuk kita di masa depan, kayak sebagai pelajaran lah, jangan sampai kasus ini tuh terulang lagi untuk masa depan atau masa yang akan datang, karena kembali lagi nih kita tujuannya untuk kuliah kan untuk menuntut ilmu, untuk apa namanya Berpikir kritis dan juga untuk masa depan kita lah ya. Jangan sampai dengan adanya kasus ini tuh menjadi suatu polemik atau krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap universitas tersebut gitu. Jadi kan kita tadi udah nyinggung soal kronologi, terus Latar pelajaran, belakang, ya bener banget. Jadi sebelum kita akhiri nih diskusi kita hari ini, kalau dari aku sendiri, kasus kematian Aksaina ini bukan hanya menjadi sebuah tragedi, tapi juga menjadi tantangan tersendiri gak sih ya buat kita semua, buat di etika dalam administrasi publik. Terus kita juga harus tetap mendorong komunikasi juga untuk perubahan yang lebih baik lagi. Nah, menurut saya hal ini sangat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa suara-suara seperti Aksaina bisa didengar dan sangat dihargai. Bener banget, biar univ tuh banyak biar univ tuh nggak apa ini namanya nggak seenaknya sendiri gitu loh. Jangan kayak seolah mentang-mentang kita ini cuma seorang mahasiswa yang mungkin baru nyemplung lah ya istilahnya, baru nyemplung di dunia pendidikan gitu. Jadi mereka kayak ya udahlah kan kita lebih tinggi daripada mereka. Benar banget. Makasih buat teman-teman yang udah gabung dan mendengarkan podcast kita. Mari terus berdiskusi dan berupaya untuk perubahan yang lebih baik di lingkungan pendidikan kita. Gitu. Benar banget. Jadi itu tadi ya dari diskusi kita hari ini. Apabila ada kesalahan kata dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian, Kita mohon maaf